Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sri Mulyani SPT sebagai guru penggerak di SDN Sidokmekar 03, Bapak Ibu guru beserta karyawan SDN Sidokmekar 03 yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini rahmat dan hidayah selalu kita dapatkan sehingga kita dapat menjalankan tugas mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita limpahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita ajaran melalui agama Islam, dan semoga kita semuanya ini mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di ruang guru ini dalam rangka diseminasi bergerak tentang budaya positif yang ada di SDN Sidokmekar 03 ini. Tentang budaya positif ini sangat-sangat perlu kita dapatkan, sehingga pembelajaran yang diharapkan oleh sekolah, yang diharapkan oleh masyarakat, juga yang diharapkan oleh negara ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga anak-anak mendapatkan karakter yang benar-benar karakter, yaitu karakter yang Pancasilais dan karakter yang selalu mendapatkan dari ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk lebih jelasnya supaya Ibu Sri Mulyani untuk menjelaskan tentang budaya positif di SDN Sidokmekar 03. Terlebih dahulu marilah Bapak Ibu kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Sri Mulyani sebagai guru penggerak supaya maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sidokmekar 03 dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha SDN Sidokmekar 03, saya ucapkan terima kasih sekali panjenengan semua berkenan untuk menghadiri undangan saya dalam diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif sebagai tugas saya di modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 9 tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bangga berada di sini, berada dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa bersama saya untuk meneruskan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan di era yang akan datang. Supaya kita lebih semangat Bapak Ibu, kalau misalkan
sudah sangat siang. Kalau saya bilang SDN Sidomukar 3, kita jawab sama-sama luar biasa. Monggo, SDN Sidomukar 3 luar biasa. SDN Sidomukar 3 luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif pada kegiatan kali ini, saya ingin tahu Bapak Ibu, mungkin apa yang terbersit di dalam pemikiran panjenengan, apa yang terbersit tentang budaya positif? Kebiasaan baik. Mungkin ada yang lain? Jujur. Mungkin ada yang lain? Bermanfaat. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu adalah kebijakan hal-hal positif yang harus kita terapkan di sekolah. Jadi untuk apa sih budaya positif ini kita kembangkan di sekolah? Tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk panjenengan Bapak Ibu guru di SDN Sidomukar 3, tetapi untuk seluruh anak-anak yang berada di sekolah ini, supaya budaya positif itu bertujuan untuk agar anak-anak itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, seperti itu, supaya anak-anak itu tumbuh motivasi diri, baik kita, saya pun panjenengan, tumbuh motivasi intrinsik di dalam diri, sehingga kalau apa-apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan besar Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Bisa saya lanjutkan ya? Lanjut. Adapun konsep inti pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan dalam diseminasi pemahaman, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya mengenal istilah-istilah baru ini juga dari penggerak Bapak Ibu. Awalnya saya juga tidak tahu, sehingga saya kenapa harus disebarkan, karena materi ini sangat penting di sekolah untuk dikembangkan. Jadi antara satu dengan yang lainnya, beberapa konsep inti yang ada di modul 1.4 ini saling berkaitan. Dan saya merasa bahwa ini sangat penting untuk disebarkan kepada seluruh dewan guru dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Jadi untuk selanjutnya kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Materi kita yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, paradigma perubahan belajar. Kita berharap bahwa dari waktu ke waktu paradigma belajar kita itu berubah. Bagaimana perubahan paradigma belajar itu? Mungkin kita pernah mengenal begini ya Bapak Ibu, pembelajaran yang berpusat pada guru. Pernah mendengar hal seperti itu ya? Kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau istilah kerennya itu biasanya teacher center, dan pembelajaran paradigma baru dengan student center. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau bisa mengartikan apa itu pembelajaran yang berpusat pada guru dan apa itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin Khalid bisa membantu menjelaskan. Kalau pembelajaran kepada guru itu, guru hanya menyampaikan, siswa yang menerima, gitu. Jadi seolah-olah kita itu hanya berceramah dan tidak memberikan namanya kayak pembelajaran yang nyata. Dalam artian itu kita kan kalau memberi contoh itu harus nyata. Contohnya kita fotosintesis, nah itu kita kan kalau berpusat pada guru ini hanya guru yang memberi jelasan, tapi siswanya tidak tahu gimana cara berprosesnya fotosintesis itu. Begitu. Betul sekali Pak Yuli. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yuli. Jadi pembelajaran paradigma lama itu menggunakan model di mana guru itu adalah pusatnya.
Jadi guru itu hanya memberi ceramah, kemudian murid menerima seperti itu saja. Jadi kita itu bagaimana sekarang berupaya supaya pendidikan itu paradigmanya berubah dari yang berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada murid. Dimana kalau kita itu berpusat kepada murid, artinya kita memberi kesempatan kepada murid untuk mengeksplor dirinya. Jadi kalau ada pembelajaran dengan paradigma baru, itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak-Ibu. Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bukan berarti kalau kita itu menuruti semua kebutuhan peserta didik. Saya misal ini ada 22 siswa, kemudian saya menggunakan model atau metode 22 siswa, itu bukan. Tapi kita bisa memanfaatkan yang pintar bisa menjadi tutor bagi yang kurang, sehingga terjadi kolaborasi antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa. Artinya pembelajarannya itu menjadi berdiferensiasi. Apa tujuannya Bapak Ibu? Supaya pembelajaran itu, kalau kita pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan teori psikologi modern, yang kita harapkan nanti adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila sesuai dengan cita-cita besar Ki Hajar Dewantara yang sekarang sedang kita usahakan bersama supaya kita mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Bapak Ibu pasti sudah memahami itu. Untuk yang satu tahun lebih, 1,5 tahun ini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah menerapkan profil pelajar Pancasila ini dengan 6 dimensi yang ada. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita berharap Bapak Ibu bahwa anak-anak kita lulusan dari SDN Sidomekar 3 khususnya, dan di sekolah manapun pada umumnya, adalah anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertakwa, dan yang nomor 1 menjadi visi kita bersama itu adalah mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Itu berkaitan dengan budaya Bapak Ibu, bahwa kita itu di Indonesia budayanya sudah luar biasa, sehingga kita berharap bahwa anak-anak memahami budaya itu, kemudian mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan itu ada 2 kodrat, ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu pun tidak lepas dari kebinekaan. Kemudian yang ketiga adalah dimensi gotong royong. Apa sih dimensi gotong royong, Bapak Ibu? Kalau berpikir dimensi gotong royong, jangan hanya berpikir bahwa saya mau mengadakan kerja bakti dengan anak-anak, itu membersihkan lingkungan, tidak. Gotong royong artinya untuk mewujudkan sebuah pembelajaran paradigma baru, di mana kita itu mengacu pada pendidikan yang berdiferensiasi. Maka anak-anak itu di dalam kelas bisa saling bergotong royong. Contohnya mungkin anak yang pintar, seperti tadi saya sampaikan, anak yang pintar itu bisa membantu mereka yang kurang. Artinya sudah terjadi kolaborasi antara mereka, terjadi kolaborasi antara kita dengan anak-anak, sehingga terjadilah gotong royong. Dimensi berikutnya adalah kreatif. Kita menginginkan anak-anak kreatif, kemudian anak-anak juga bernalar kritis, kemudian membentuk anak-anak yang mandiri. Itu adalah tujuan kita bersama Bapak Ibu, untuk mewujudkan paradigma baru pendidikan di Indonesia. Nah, kita sekarang masuk ke teori berikutnya. Apa itu? Miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Miskonsepsi, kalau kita mengenal miskonsepsi, itu adalah hal yang sifatnya ilusi Bapak Ibu. Sifatnya ilusi. Jadi kita itu ternyata tidak bisa mengontrol anak-anak kita melalui miskonsepsi tentang teori kontrol. Coba kita akan cek tentang miskonsepsi ini. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu?
andaikan bisa, apakah itu motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak-anak? Kadang-kadang pokoknya mereka mau menuruti kita. Bagaimana kalau kita pas keluar dari ruangan, apakah mereka masih bisa menuruti apa yang kita mau? Belum tentu Bapak Ibu. Karena apa? Itu tadi berdasarkan teori kontrol bahwa guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita garis bawahi Bapak Ibu tentang kata-kata penguatan positif. Penguatan positif itu lebih kepada bujukan, rayuan gitu. Kira-kira ya ketika anak-anak itu berbuat salah, kemudian kita bujuk, kita rayu, dapatlah akhirnya anak-anak itu bisa melakukan apa yang kita mau. Kira-kira kalau kita lengah gitu Bapak Ibu, apakah mereka kira-kira tidak berbuat hal lain seperti yang kita minta? Bisa jadi mereka berbuat lagi ya Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada motivasi diri, tidak ada motivasi dalam diri. Kalau sudah yang tercipta itu adalah dari dalam, motivasi intrinsik yang timbul, baru mereka tidak akan mengulang. Seperti itu. Ini yang sedang kita bahas, ini yang sedang kita kembangkan. Baik itu motivasi intrinsik pada diri kita sebagai guru. Aduh, apa diawasi kepala sekolah baru aku gerakan, itu tidak boleh juga seperti itu. Kita berharap bahwa budaya positif itu tidak hanya melekat pada diri kita, tetapi juga melekat pada diri anak-anak melalui teori kontrol ini. Coba kita cek berikutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah mampu? Misalkan saya bilang, ayo bantu kasihan Bu Yuli seperti itu. Apakah kira-kira mereka tidak akan berubah ketika saya menang? Berubah. Jadi itu hanya ilusi Bapak Ibu. Itu hanya sebuah miskonsepsi. Jadi itu pun tidak mampu untuk menguatkan karakter anak-anak untuk menciptakan sebuah motivasi diri di dalam diri. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita tentu sebagai guru lebih dewasa daripada anak-anak. Apakah kira-kira saya berhak memaksa anak-anak untuk berbuat sesuatu? Tidak bisa, suatu saat ketika saya lemah, pasti yang terjadi bahwa anak-anak itu akan berbuat hal yang sama seperti apa yang sudah mereka lakukan. Next, nah ini kita ada bagaimana setelah kita tahu bahwa itu ada sebuah miskonsepsi, adalah sebuah ilusi. Kita berusaha mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita beranggapan bahwa yang pertama adalah sebuah stimulus respon. Sekarang kita berusaha untuk merubahnya kepada teori kontrol. Yang pertama mungkin yang bisa kita bahas adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa di kelas itu realitasnya kebutuhan kita sama. Benar enggak Bapak Ibu? Anak itu di kelas punya kebutuhan yang sama? Tidak. Itu stimulus respon berkata begitu. Kita masuk kelas merasa bahwa anak-anak itu punya kebutuhan yang sama. Tapi pada dasarnya apa Bapak Ibu? Ternyata berdasarkan teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan mereka itu berbeda. Satu dengan anak yang lain itu kebutuhannya variasi karena untuk mengantisipasi dan mengakomodir perbedaan latar belakang, kesukaan mereka dan lain sebagainya. Semuanya berbeda dan kita harus mampu mengakomodir itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Ini berkaitan dengan yang awal, yang realita kebutuhan kita sama. Ternyata realita kebutuhan berbeda. Jadi kalau semua orang melihat hal yang sama, maka teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu yang harus kita pahami. Kita tidak boleh menyamaratakan semuanya. Gitu gitu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Biasanya kita kalau saling berdebat itu berusaha bahwa orang menerima pandangan kita, berusaha seperti itu. Apakah bisa? Tidak bisa berdasarkan teori kontrol.
Berdasarkan teori kontrol itu bahwa kita hanya bisa memahami saja pandangan orang tersebut tanpa bisa mengubahnya. Pasti Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kalau melihat peserta didik kita berbuat kesalahan, anggaplah salah. Padahal semuanya itu setiap perilaku memiliki tujuan. Pasti setiap perilaku memiliki tujuan. Nanti akan kita bahas tujuan-tujuannya itu melalui kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih orang berbuat buruk? Kenapa sih anak-anak berbuat hal yang tidak seperti kita mau? Padahal kita tidak mampu mengontrol mereka ya, kalau mereka tidak punya motivasi di dalam diri. Kalau misalkan mereka punya motivasi di dalam diri, baru mereka itu mudah untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percaya. Kita tadi ada di perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka semua perilaku itu memiliki tujuan, apapun itu. Jadi kita harus tanya dulu ke mereka. Kalau mereka punya kesalahan, membuat kesalahan, tujuannya apa? Itu kita harus tanya dulu. Jadi kita lebih menekankan dialog di sini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, apakah jenengan bisa dikontrol oleh orang lain? Itu berdasarkan stimulus respon, tidak bisa. Tidak bisa. Jadi berdasarkan pendekatan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya pun, walaupun dibilangi A sampai Z, itu pun semuanya atas kontrol diri saya. Jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian ini yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Oh, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini biasanya kita lakukan kalau kita bujuk anak-anak, gagal, seperti ini nak, harus begini, dibujuk rayu dengan segala kekuatan yang kita miliki keluar semua, gak berhasil. Apa yang dilakukan? Paksa. Gitu. Berdasarkan teori stimulus respon seperti itu. Tetapi pada dasarnya kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita itu membujuk dan merayu itu sudah tidak mungkin. Yang akan kita lakukan itu apa? Melakukan kolaborasi, melakukan konsensus. Artinya bahwa kita itu memiliki pilihan-pilihan baru untuk mereka bisa melakukan hal yang lebih baik. Kemudian yang terakhir itu model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Jadi kalau pada teori kontrol itu kita model berpikirnya adalah menang-menang. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu biasanya kita pernah dengar win-win solution ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak punya kesalahan itu, kita sebagai orang dewasa pasti mikirnya begini, bahwa kamu yang salah, saya yang benar. Itu artinya bahwa stimulus respon berpikir modelnya adalah menang kalah. Kalau guru sebagai orang dewasa harus menang. Kalau anak karena berbuat kesalahan dia harus kalah. Tetapi stimulus teori kontrol mengatakan bahwa model berpikirnya harus menang. Anak menang, kemudian guru juga menang. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, anak itu kembali ke komunitasnya itu bukan dengan identitas gagal. Kalau kita sudah menjatuhkan mereka, maka yang terjadi mereka itu hadir kembali ke kelompoknya, identitas mereka itu merasa menjadi orang yang tidak berhasil, menjadi orang yang gagal. Tetapi kita berusaha bagaimana model berpikir kita menang-menang, anak-anak kembali ke komunitasnya itu dalam keadaan menang juga. Seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif. Nah, kalau kita itu mendengar kata disiplin Bapak Ibu, kira-kira yang terbersih itu apa? Tidak melanggar. Kemudian apa lagi ya? Kalau kita mendengar kata disiplin, tepat waktu. Betul. Ada tepat waktu, awan-awan itu juga termasuk disiplin. Kalau saya biasanya mengasumsikan Bapak Ibu, disiplin itu hubungannya dengan peraturan yang dikaitkan dengan sanksi-sanksi. Biasanya harus mikir, waduh, kalau nggak disiplin jelas sih, aku melanggar peraturan,
setelah itu saya dapat sanksi. Terus pikirannya hanya itu terus yang terjadi. Padahal disiplin itu artinya berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Artinya belajar di sini mengacu pada disiplin diri. Jadi awalnya itu dari disiplin diri dulu. Kalau kita sudah mampu mendisiplinkan diri kita, maka kita bisa bertanggung jawab atas diri kita, dan apa yang kita lakukan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Ingat bahwa nanti berdasarkan teori yang tadi kita tidak mampu mengontrol seseorang ya, kita tidak mampu mengubah seseorang berdasarkan apa yang diyakini, kita hanya berusaha memahami. Nah, kita ketika sudah memiliki nilai-nilai itu tadi, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, kita lakukan dengan teguh, maka akan jadilah disiplin diri. Itu pun tidak hanya kita Bapak Ibu, tapi artinya bahwa kita nanti bagaimana implementasi kita kepada anak didik kita, supaya anak didik kita mampu melaksanakan disiplin, tapi tumbuhnya itu dari diri berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau yang tumbuh itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini, akhirnya apa yang terjadi? Mereka tumbuh menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi mampu bertanggung jawab, mampu melakukan hal baik yang sudah mereka yakini dan menjadi keyakinan yang universal. Dari disiplin diri, ketika disiplin diri itu tumbuh, maka yang tercipta itu disiplin positif. Kalau sudah kita mampu mendisiplinkan diri, maka yang terjadi adalah disiplin positif yang tumbuh. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Ini yang paling penting. Ketika mereka itu sudah menerapkan disiplin positif pada dirinya, mereka tidak akan memikirkan imbalan. Mereka tidak akan risau akan penghargaan. Mereka juga tidak akan risau akan ancaman maupun hukuman. Karena apa? Tadi yang tumbuh sudah dari motivasi intrinsik, sehingga yang hadir itu adalah disiplin positif. Karena apa? Itu semua Bapak Ibu tujuannya kita sebagai pendidik mendisiplinkan mereka supaya terwujud disiplin positif pada diri anak-anak, itu adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memang luar biasa sekali motivasi intrinsik itu kalau harus dikembangkan. Karena kalau tidak ada motivasi diri, tidak ada motivasi intrinsik di dalam diri seseorang, yang terjadi ya berbuat salah dan mengulang. Karena itu tadi tidak bisa, Bapak Ibu. Mereka itu melakukan hal itu dengan ancaman, itu tidak bisa. Berdasarkan teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol seseorang, kita tidak bisa mengontrol bahkan peserta didik kita, kecuali mereka itu sudah punya disiplin positif dalam dirinya. Disiplin yang tumbuh dari dalam diri mereka. Itu yang sekarang harus menjadi PR besar bagi kita, baik pendidik maupun peserta didik kita, supaya mereka memiliki mental termotivasi dari dalam diri. Ini, jadi kalau mereka itu meyakini disiplin positif tadi, tujuan kita supaya anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, itu tidak lepas dari nilai-nilai kebajikan. Apakah itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Tidak lepas dari itu. Jadi kebijakan universal yang bisa diterima oleh semua kalangan. Yang jelas kalau sudah bunyinya itu nilai-nilai kebajikan, pasti intinya adalah hal-hal baik. Hal-hal yang baik yang harus diterapkan dalam diri masing-masing siswa, tidak hanya siswa tetapi Bapak Ibu. Kenapa ini kita diseminasi ke Bapak Ibu supaya semuanya juga tercipta motivasi intrinsik di dalam diri kita. Kita mau berbuat apa-apa itu tidak perlu diawasi dulu dengan kepada
kepala sekolah. Tidak perlu karena takut hukuman kalau saya datang terlambat seperti ini. Jadi motivasi itu tumbuh dari dalam diri. Ini adalah beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, sebenarnya kalau kita mau melihat nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, Bapak Ibu. Banyak sekali. Saya hanya ambil 3 saja supaya yang mungkin relevan dikembangkan di sekolah. Itu ada 3. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Kita tadi sudah panjang lebar berbicara tentang profil pelajar Pancasila, di mana yang harus kita kembangkan di sekolah. Yang pertama adalah anak-anak itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi visi kita bersama bahwa anak-anak itu yang terpenting adalah berakhlak mulia. Karena katanya Pak Kepala Sekolah dan Ustaz Halim itu adab itu di atas ilmu. Sehingga yang menjadi visi kita bersama adalah lulusan Sudokar 3 adalah lulusan yang berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global yang berkaitan dengan budaya-budaya tadi. Kemudian gotong royong, siswa-siswa kita bisa berkolaborasi, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai-nilai kebajikan oleh Primary Youth Program itu sama juga Bapak Ibu, semuanya adalah nilai-nilai yang baik-baik. Yang baik-baik yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi untuk yang keterampilan hidup atau life skill. Apa saja nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup? Yang pertama adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan tidak memberikan yang terbaik untuk diri. Jadi yang perlu mungkin yang sangat relevan, yang sangat akan kita kembangkan di sekolah adalah bagaimana terciptanya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang sudah ada itu. Monggo kita semuanya berupaya supaya itu menjadi cita-cita besar Ki-Hajar Dewantara yang akan kita teruskan untuk mendidik generasi emas untuk Indonesia di masa yang akan datang. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? SDNC nomor 3 luar biasa. Karena kita itu tidak hanya luar biasa di sini, tapi juga harus luar biasa di luar, Bapak Ibu. Harus. Lanjut. Nah ini tadi kita ada teori bahwa kita itu tidak boleh, misalkan Bapak Ibu, kalau anak-anak itu salah ya. Kalau anak-anak, kita menganggap bahwa anak-anak berbuat hal buruk itu merupakan sebuah kesalahan berdasarkan teori tadi. Kemudian kita harus berpikir melalui stimulus respon bahwa ternyata setiap apa yang dilakukan anak-anak memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Jadi setiap hal buruk yang dilakukan anak-anak itu pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuan itu ternyata mengerucut kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi apa itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Yang pertama, kebutuhan dasar itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita yang memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Jadi kita itu kebutuhan dasar seperti itu. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak tadi kalau bikin salah, berbuat buruk, langsung kita cak kamu salah. Kita tidak bisa mengontrol itu tanpa kita itu tahu tujuan mereka. Jadi untuk tahu tujuan mereka, kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Yang pertama, Bapak Ibu, bertahan hidup. Apa saja bertahan hidup itu? Makan, misalkan pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kadang-kadang gini, kalau anak-anak itu datang gitu ke sekolah, datang ke kelas, kemudian mereka itu lemes misalnya. Mereka lemes, tidak antusias untuk belajar. Wah, kamu itu salah kalau seperti ini, hal ini.
sekolah datangnya lemes, ogah-ogahan. Kita sebagai guru sudah tidak boleh seperti itu menganggap bahwa itu salah, tidak. Tapi lakukan dialog dulu. Jangan-jangan kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Contohnya tadi pagi tidak sarapan misalkan. Jadi akhirnya lemes, tidak ada daya untuk belajar. Jadi kita dialog dulu, lakukan dialog dengan anak-anak. Kemudian mungkin kenapa mereka berbuat kesalahan dengan pakaiannya mungkin tidak lengkap, sepatunya kok pakai sandal, karena mungkin daerah rawa kebanjiran. Bisa saja karena mereka merasa bahwa keamanan mereka itu tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar ada yang tidak terpenuhi. Kemudian kok mereka itu lemes di sekolahan, kenapa? Ya mungkin karena mereka sedang tidak sehat. Jangankan anak-anak, kita aja kalau tidak sehat juga lemes ya Pak. Seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa sesuatu yang buruk dilakukan anak-anak adalah suatu kesalahan tanpa kita itu ngecek dulu apa yang terjadi dengan anak-anak. Jadi dialog dalam hal ini budaya positif itu sangat penting. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja yang termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima? Yang pertama adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Biasanya yang terjadi mungkin tidak hanya di kelas saya. Kalau di kelas saya itu terjadi Ibu itu. Mungkin jangan bisa menganalisa di kelas-kelas yang lain. Kadang kan kita kalau anak-anak belajar itu kelompokan ya. Semua kelompokan. Kadang itu ada dalam satu kelompok itu yang diem aja, menyendiri aja, tidak mau gabung aja dengan temannya. Apa? Kenapa? Karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi Bapak Ibu. Mungkin rasa diterimanya oleh kelompok itu tidak terpenuhi. Bisa jadi pada waktu di kelompok itu ternyata bukan teman-teman akrabnya. Bisa jadi akhirnya dalam satu kelompok itu ada anak yang menyendiri. Nah itu harus kita cari solusi. Kita tidak boleh langsung, kamu harus aktif, kamu harus ikut dan seperti ini. Jadi kita harus menelisik dulu kenapa anak ini seperti ini dan kita bisa melakukan dialog. Kemudian ada penguasaan. Kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu adalah penguasaan. Apa itu penguasaan? Penguasaan itu kaitannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini sangat terjadi di setiap kelas saya, ini pasti terjadi. Di kelas saya itu seperti itu. Ada anak itu yang keinginannya tampil terus. Ada anak itu yang maunya maju terus seperti itu. Anak yang maunya pokoknya aku yang jadi ketua kelas, aku yang maju menyelesaikan itu. Nah seperti itu. Kenapa anak-anak melakukan itu? Karena mereka itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa penguasaan. Seperti itu. Kebutuhan dasar berikutnya adalah tentang kebebasan. Kebebasan itu terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan diri. Ini hubungannya, keterkaitannya kalau melihat gambarnya sih kita merasa kayaknya terbelenggu gitu. Karena gini, dalam pembelajaran mungkin kita ada dalam gaya belajar anak-anak. Kalau kita melihat gaya belajar, ada berapa Bapak Ibu gaya belajar? Gaya belajar itu ada 3 ya. Kita ada gaya belajar, ada visual, auditory, yang satu lagi kinestetik. Nah, kita harus mencoba bahwa 3 gaya belajar itu kita pahami dalam diri anak-anak. Kalau sudah kita mampu melihat gaya belajar anak-anak, kemudian yang kinestetik itu disuruh diam aja, kita ceramah apa yang terjadi pada mereka? Bosan tak kira-kira mereka? Bosan gak ya? Pasti mereka bosan karena mereka memang memiliki gaya belajar kinestetik, mampu menerima tapi terus mereka ini. Jadi mereka itu bisa saja terbelenggu kebebasannya karena kita tidak tahu gaya belajar mereka. Yang terpenting adalah mengetahui gaya belajar. Jadi kalau misalkan seorang guru untuk mengakomodir bahwa anak-anak itu memiliki kebebasan, ya kita gunakan model-model pembelajaran yang bervariasi. Artinya bisa mengakomodir anak yang gaya belajarnya visual, anak-anak yang gaya belajarnya auditori, anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Sehingga mereka di dalam kelas itu tercipta apa? Gembira. Mereka
mereka tidak selalu terbelenggu. Yang kinestetik tidak terbelenggu, kemudian yang visual tidak terbelenggu, yang auditory juga tidak terbelenggu. Kebebasannya itu mampu kita akomodir di kelas. Yang berikutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kebutuhan dasar itu harus mampu kita penuhi. Kalau kita di kelas itu ya jangan serius terus sehingga anak sehingga anak itu takut, itu jangan sampai terjadi. Kita butuh juga humor di kelas, kita juga butuh umpan balik yang kita itu tidak harus menjadi orang yang sangar dan benar seterusnya di kelas sehingga anak-anak itu merasa kesenangannya terpenuhi. Monggo Pak. Nah ini yang sangat penting juga tentang motivasi perilaku manusia. Ketika kebutuhan dasar manusia itu belum terpenuhi, itu mungkin berkaitan dengan perilaku, motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu, orang melakukan kesalahan, orang melakukan hal buruk, itu pasti kan punya motivasi di dalam dirinya. Baik itu baik ataupun buruk, itu pasti punya motivasi. Apa saja motivasi perilaku manusia? Itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Apa nanti ya yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Seperti itu. Anak-anak itu bisa jadi datang setiap pagi jam 7:15 gitu. Mereka sudah datang. Apakah kira-kira itu yang timbul dari dalam diri mereka? Belum tentu. Iso-iso mereka itu takut dengan kita. Oh, saya takut nanti dihukum sama bapak ibu guru sehingga saya harus datang lebih pagi. Seperti itu. Bisa jadi karena rasa ketidaknyamanan. Gitu. Itu mungkin kita. Aduh, jangan sampai yang kita datang ke duluan bapak kepala sekolah. Nah itu mungkin ada rasa ketidaknyamanan di situ. Kalau kita memang motivasi di dalam dirinya belum ada. Kemudian motivasi perilaku yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu, misalkan, ya karena nanti akan dikasih ini, akan dikasih reward ini. Jadi kita melakukannya bukan karena keinginan dari dalam diri, karena yang mengharapkan imbalan itu tadi, mengharapkan reward. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi yang terjadi dalam diri. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini sudah pasti untuk motivasi ke-1 dan motivasi kedua. Karena itu nanti takut hukuman, takut akan ketidaknyamanan, karena mengharapkan sebuah reward. Itu yang jelas motivasi yang tumbuh itu masih motivasi dari luar semua. Belum ada motivasi dari dalam diri yang tumbuh supaya kita konsisten melakukan sesuatu. Tapi kalau yang ketiga, ini adalah motivasi yang sudah tumbuh di dalam diri. Jadi saya memang ingin menjadi orang yang disiplin, makanya saya datangnya 6:30. Mungkin seperti itu. Sehingga motivasinya memang sudah dari dalam diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini masing-masing. Nah, ini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Tadi berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ada 3 hal yang menjadi poin inti di sini. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu hukuman, apa itu restitusi, apa itu konsekuensi. Mungkin kalau hukuman sama konsekuensi kita sudah sering dengar ya. Tetapi kalau restitusi, saya juga baru dengar ya itu. Saya baru dengar dari penggerak ini. Oh iya, ternyata ada metode baru, yaitu restitusi. Kalau hukuman itu apa ya? Kalau hukuman itu misalkan anak terlambat begitu ya, langsung lari kamu keliling lapangan, keliling halaman 5 kali. Seperti itu hubungannya dengan hukuman. Jadi kalau hukuman itu terjadi tidak terencana,
tidak terencana, tiba-tiba saja. Pokoknya anak terlambat itu kita udah mikirnya, ayo kamu keliling lapangan kali 5 kali, kamu bersihkan WC sudah, gitu. Itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena murid tidak dilibatkan. Murid tidak dilibatkan. Kenapa dia tidak dilibatkan? Jadi tidak ada diskusi dulu dengan murid apakah hukuman yang akan saya terima nanti ketika saya melakukan sesuatu tidak. Datangnya semuanya terbagi-bagi, terus bersifat satu arah. Otoritas terbesar adalah kita. Guru sebagai penguasanya gitu. Satu arah. Murid harus mau, murid harus menerima. Dan biasanya itu sudah diucapkan dengan kata-kata yang agak sedikit menghargai juga. Pokoknya kita itu sudah sedikit kasar dan keras begitu kepada anak, karena sifatnya adalah hukuman. Kemudian hukuman itu bisa fisik, bisa psikis. Kalau fisik mungkin kita sudah biasa, sudah sering melakukan itu ya. Kalau psikis ini juga sangat berbahaya karena dia bersifat kata-kata, jadi hukuman yang verbal itu bisa diingat anak sampai kapanpun. Saya itu dulu pada waktu SMP juga pernah dihukum oleh guru saya dan ingatan itu melekat sampai sekarang. Sudah 23 tahun saya lulus dari SMP dan ingatan itu tidak lepas dari saya. Walaupun itu baik hukuman, mungkin itu terjadi ya, dengan semua terjadi. Pasti masing-masing guru itu punya kisahnya masing-masing tentang hukuman. Pernah ya Bu? Pernah. Oh baik, saya tidak pernah. Kalau saya itu pernah dan itu melekat sampai sekarang. Saya tidak dendam bahwa itu tidak dendam, tapi itu betul-betul melekat di dalam diri saya. Jadi hukumannya, kalau mungkin saya boleh cerita ya, hukumannya itu maju sini, pusat. Kenapa Pak saya pusat? Itu sudah hukumannya sudah sifatnya fisik, saya disuruh pusat. Kenapa saya tidak tahu bahkan alasan kenapa saya disuruh pusat oleh guru matematika saya gitu ya, guru matematika ini. Padahal saya kalau waktu sekolah itu, kalau matematika itu diam aja, nggak berani ngomong pokoknya sama Pak Guru ini. Karena paradigma pembelajaran guru itu sifatnya teacher center. Apa-apa penguasanya adalah guru gitu. Kita nggak mampu berkutik apa. Maju sini kamu pusat. Kenapa Pak saya harus pusat? Kamu sudah merasani saya. Sampai sekarang saya pun tidak mengakui itu kalau saya merasani guru saya. Kalau saya itu diam saja. Kemudian teman saya di sebelah saya, apa kita merasa nih? Enggak, dan kita dari tadi diam aja. Tapi kita sudah akhirnya mendapat hukuman fisik maupun psikis pada saat itu. Jadi kalau dulu kan kata-katanya pendek Pak, pada waktu SMP kita disuruh pusat coba 10 kali kamu pusat, wah oke lah, lakukan saja ini. Nah itu hukuman. Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita terima dari hal yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sama dengan peraturan-peraturan. Jadi hal-halnya itu hampir sama dengan peraturan. Sifatnya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Biasanya kalau tidak masuk berapa kali, maka kita dapat bobot sekian. Biasanya gitu. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya masih ada kaitan antara apa yang dilakukan dengan apa yang kita terima. Misal itu contoh kecil itu misalkan kalau saya itu menumpahkan air di meja misalkan, apa konsekuensi yang harus saya lakukan? Ya saya bersihkan itu, harus saya bersihkan. Jadi antara apa yang saya lakukan dengan konsekuensi yang harus saya lakukan itu masih memiliki keterkaitan. Jadi kalau tidak masuk nanti hukumannya apa? Konsekuensi maksudnya, konsekuensi apa? Kalau hukuman beda, kalau hukuman kita tidak tahu. Jadi kalau peraturan itu sudah sifatnya tertulis, kalau konsekuensi sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi apapun yang dia lakukan, hukuman konsekuensinya masih membuat mereka dalam ketidaknyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kita itu menjadi pemantau. Nanti akan ada di materi selanjutnya. Kita akan menjadi pemantau apa yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Ini harus menyakiti. Kita harus bisa memilah-milah anak ini sudah melakukan apa, konsekuensinya apa. Pokoknya harus taat dengan peraturan yang sudah ada.
Gitu. Nah ini posisi kontrol. Masih semangat ya Bapak Ibu, kita masih ada di posisi kontrol. Jadi apa itu posisi kontrol? Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah saya mau tanya Bapak Ibu semua dan ngantuk, kira-kira panjenengan semua berada di posisi kontrol yang mana? Manager. Luar biasa, kalau saya itu jujur, saya itu penghukum, saya itu juga pemantau Bapak Ibu. Kadang saya itu juga membuat rasa bersalah. Pernah semuanya ya, mungkin memang posisi kontrol itu udah harus hanya satu. Saya adalah seorang penghukum misalkan, bukan. Boleh 5-5-nya Bapak Ibu milih, boleh. Boleh 5-5-nya dilakukan, boleh. Menghukum apa nggak boleh? Ya boleh, tapi saya jangan terlalu, karena sudah paradigma pendidikan kita sudah berubah. Jangan terus saja menjadi penghukum. Gitu. Jadi jujur kalau saya itu penghukum. Kemudian kadang-kadang saya juga menjadi pembuat rasa bersalah buat anak. Kamu sakit dulu gitu kamu ini. Biasanya begitu. Jadi saya itu menjelaskan anak didik saya itu supaya mereka bersalah atas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Kadang-kadang saya itu juga menjadi pemantau. Oh, kamu ngerjain bagian ini, kamu tidak akan dapat nilai. Jadi saya pantau terus berdasarkan buku yang sudah saya buat. Mungkin belum melaksanakan ini belum melaksanakan. Saya pantau terus. Kamu nanti konsekuensinya ini loh kalau kamu tidak melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Enggak Pak, kita sekarang berada di posisi kontrol yang mana kita Bapak Ibu guru SDN 3 berada dalam posisi kontrol guru yang mana? Nah ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol kita di SDN 4. Saya mencoba mengangkat sebuah kasus karena ini kebiasaan saya, jadi saya angkat sendiri Bapak Ibu. Saya punya kasus begini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau ini biasanya saya ini, tapi sekarang beberapa minggu ini sudah tidak saya lakukan Bapak Ibu. Sudah saya kena modul 1.4 sampai dengan kena mental akhirnya. Dulu ketika saya awal di sini, ketika saya mendapatkan kasus seperti ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, pasti saya bilang pasukan kehormatan silakan ada di barat, hadap ke timur. Pasti itu sudah tidak ada toleransi. Kadang-kala ada yang terjadi anaknya baru sakit. Kadang saya sudah bengkok itu lagi jauh lagi, sudah teriak-teriak. Silakan anak-anak berada di pasukan kehormatan hadap ke timur. Kadang saya ada yang jawab dari belakang, Bu, itu barusan sakit, baru sembuh, besar Bu. Saya gitu. Kadang seperti itu. Jadi posisi saya pada saat itu masih menjadi penghukum. Apakah sekarang masih? Ya masih, tapi saya berusaha untuk menekan itu. Apakah tidak diperbolehkan? Ya boleh, tapi sudah jangan dikembangkan. Kalau bisa kita sudah harus menerapkan restitusi. Kalau kita itu berada pada poin 1, Bapak Ibu, menjadi penghukum, pasti kita bilangnya kan gini gitu. Yang tidak pakai atribut silakan harus diberikan kehormatan ke saya gitu. Atau biasanya kita bilangnya lari 10 kali misalkan, jangan kalau lari 10 kali dia mungkin kalau yang kecil-kecil Bapak Ibu. Nah, itu adalah hal tiba-tiba yang mungkin mereka sangat tiba-tiba kaget. Jadi sampai kamu untuk menghindari itu di kelas saya itu sampai punya inventaris alat-alat sonar, kemudian atribut lengkap itu di kelas saya itu sampai kami membuat inventaris itu supaya menghindari ada yang tidak bawa mukena, tidak bawa peralatan sonar maupun atribut. Kemudian posisi yang kedua, kalau kita sedang menghadapi kasus ini, kita menjadi guru dengan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Masih kita ngomong, sudah berapa kali Bapak Ibu ingatkan, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah seperti itu kita pokoknya membuat bagaimana anak itu merasa salah intinya dengan apa yang kita bilang. Itu sering sekali saya mendengar.
Tidak hanya ya saya sendiri bahkan itu mengatakan itu. Jadi saya berada dalam posisi itu. Lanjut Pak, Posisi kontrol yang berikutnya. Sebagai mana ini? Kalau misalkan ada siswa tidak memakai atribut saat upacara, kemudian kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman, kita mungkin bilangnya gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kalau gitu model-model kita masih ada rayu-rayuannya, kita masih ada model bercandanya, seperti itu lebih kepada motivasi posisi kontrol kita itu masih sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau. Pokoknya kalau orang-orang guru-guru yang posisi kontrolnya itu adalah sebagai pemantau, maka yang terjadi adalah dia itu selalu mengaitkan peraturan dengan konsekuensi yang akan mereka terima. Itu cirinya guru-guru yang bersifat pemantau. Jadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, itu pasti dihubungkan dengan itu. Karena kita sudah punya tata tertib yang kalau tata tertib itu atau peraturan itu kan dibuatnya satu arah tanpa dialog dulu, sehingga kita itu kalau mau jadi pemantau pasti intinya konsekuensinya apa yang dilakukan oleh guru, konsekuensinya apa, itu yang terjadi. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Semuanya pokoknya serba saklek kalau dengan guru-guru yang pemantau. Apakah tidak boleh Bapak Ibu? Semuanya boleh dilakukan. Hanya kita berusaha mencari posisi kontrol terbaik untuk kita lakukan di dalam pengembangan sekolah ini. Yang berikutnya adalah ini mungkin ada yang paling ideal. Ini sudah sangat dilakukan oleh beberapa guru yang sudah mengartikan, sudah menggunakan posisi kontrol. Manajer untuk mengatasi setiap kasus yang ada di sekolah. Nah, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti dia kayak begitu. Bagaimana kira-kira kamu perbaiki kesalahan ini? Artinya ada komunikasi dua arah kalau manajer. Kita bertanya dulu, kenapa anak itu melakukan ini? Kenapa anak itu berbuat hal yang tidak seharusnya? Kita komunikasikan dua arah. Karena apa tadi? Berdasarkan teori yang awal bahwa setiap hal buruk itu memiliki tujuan. Ada alasannya juga. Jadi kita berusaha bertanya, apakah kamu tahu nak kesalahanmu hari ini? Kalau mereka tahu, kemudian kita sebagai posisi manajer tugasnya apa Bapak? Kita sebagai posisi manajer itu tugasnya adalah menuntut anak-anak supaya mereka menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ingat, kita hanya menuntut dan anak-anak yang mencari solusi dari apa hal buruk yang sudah mereka lakukan. Kita tuntut. Nah, kalau mereka itu sudah mampu menemukan solusi atas permasalahan sendiri, yang kita harapkan apa? Mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Oh, kalau aku salah berarti solusinya seperti ini. Nah, kalau dia menemukan solusinya sendiri atas tuntutan kita, insya Allah kedepannya mereka itu bisa melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kalau sudah itu terjadi, mereka melakukan tanggung jawab, artinya bahwa kita sebagai guru itu sudah mampu menumbuhkan apa? Motivasi dalam diri. Motivasinya ini berarti harus tumbuh. Kalau motivasinya tumbuh, dia mampu mencari solusi. Oh, ini mau aku telat ya. Kalau saya terlambat, kita arahkan dia mencari solusi atas kesalahannya. Berarti apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Itu adalah posisi manajer. Alasanmu apa? Terus solusinya apa supaya kita tidak telat lagi? Oh, solusinya berarti saya kalau malam nggak boleh begadang, kan gitu. Nah, artinya kalau dia sudah bisa mikir sendiri, maka dia akan bertanggung jawab melaksanakan hal-hal baik yang mereka yakini itu. Lanjut Pak. Nah, ini untuk posisi kontrol. Posisi saya itu sebagai apa? Ya, untuk menarik pemahaman tadi saya sudah dari
A sampai Z, panjang kali lebar. Kemudian saya mencoba untuk memberikan beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan ini coba panjenengan jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman kita terhadap posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah ya Bapak Ibu. Terus kalau yang kedua, benar sekali ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu sudah kasihan dengan saya, gitu ya. Kamu sudah kasihan toh dengan orang tuamu sudah membiayai kamu, kok kamu ini malah tidak niat sekolah. Nah itu sudah, artinya sudah membuat rasa bersalah anak diposisikan salah terus begitu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa ya Bapak Ibu? Benar apa ini? Apa ya kira-kira? Bukan Bapak Ibu. Kira-kira ini posisi apa? Tidak pernah benar melakukannya. Ada cerita? Oh, kalau kamu tidak pernah bersalah, namanya itu salah satu posisi hukuman, salah satu contoh penghukum, tapi jenisnya yang verbal. Jadi dia itu hukuman itu kan ada dua, ada hukuman fisik dan ada hukuman psikis. Begitu, karena itu tidak boleh. Itu hukumannya bersifat verbal. Artinya itu mengingatkan mau sampai anak-anak itu berapa puluh tahun. Kemarin saya sempat mengisi sebuah segitiga usia itu, saya itu sudah 23 tahun itu apa yang diingat guru saya, apa yang disampaikan guru saya itu ingat betul. Jadi jangan sampai kita itu melakukan hukuman yang sifatnya verbal. Karena omongan itu, ya kalau anaknya itu mungkin sekelas Mesya, ya Mesya kan anaknya seperti itu. Kalau anaknya nggak apa-apa, anaknya itu bandel, nah bisa tahu kok. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang memang memiliki sensitivitas yang tinggi? Pasti itu cepat gitu, cepat. Jangan sampai kita melakukan hukuman yang sifatnya verbal tadi, omongan. Nah, terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Manajer, betul sekali. Apa rencanamu ke depan? Kenapa kamu lakukan ini? Apa alasanmu? Semuanya manajer. Kalau manajer memang yang harus kita lakukan seperti itu. Anak harus bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri, dan kita sebagai guru tugasnya adalah mengarahkan. Kalau anak-anak sudah bisa menentukan solusi atas masalahnya sendiri, yang terjadi apa? Motivasi intrinsik timbul, tanggung jawab timbul. Makanya kita mencoba untuk menghindari posisi-posisi penghukum itu tadi. Ayolah bantu Bapak Ibu. Itu apa? Kira-kira posisinya adalah teman, sambil guyu-guyu, sambil bercanda-bercanda, itu biasanya adalah posisi kontrol seperti teman. Terus yang terakhir Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Pemantau. Kita adalah pemantau. Semuanya sesuai porsi. Pokoknya kalau posisi pemantau. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata pemahaman tentang posisi kontrol kita ada di mana itu dengan ternyata sudah memahami itu. Bahwa ini penghukum. Itu saya itu langsung pertama kali kena modul ini langsung saya penghukum. Kalau Senin itu saya selalu ayo masuk-masukkan kehormatan. Tapi mungkin kalau dengan pantau saya, kalau dengan bahwa guru-guru pemantau, saya hampir 1 bulan ini tidak pernah menyuruh anak-anak untuk menjadi pasukan kehormatan. Karena saya untuk menghindari itu. Jadi saya lebih mengajak anak-anak kalau di kelas saya itu untuk berdialog. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas saya mungkin panjenengan saya kuliah ya. Baru mendengar keyakinan kelas ini ada di penggerak Bapak Ibu. Awalnya itu yang saya yakini adalah peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas gitu? Mungkin ada yang bisa memberi pendapat. Kenapa keyakinan? Kenapa tidak usah peraturan saja? Di kurikulum baru itu. Bahwa di kelas sekarang ada tempelan-tempelan keyakinan kelas gitu saja. Gini, mungkin ibaratnya gini ya. Saya misalkan melakukan naik sepeda motor dari rumah saya ke sekolah.
jaraknya dekat Bapak Ibu, rumah saya ke sekolah. Tapi saya setiap hari itu pakai helm. Setiap hari pakai helm. Kenapa saya pakai helm? Pasti saya punya beberapa alasan. Kira-kira alasan saya apa ya? Apakah saya takut sama polisi? Apakah saya itu ingin menjaga kesehatan saya? Apakah saya itu ingin menjaga keselamatan saya? Itu motivasi-motivasi yang mungkin terpikir di dalam otak saya ya. Ketika saya itu memakai helm dari rumah ke sekolah, itu hanya gara-gara saya takut sama polisi. Saya nanti ditilang sama polisi. Berarti motivasi saya motivasi apa ya? Eksternal mas ya. Gara-gara saya takut ada polisi. Tapi kalau saya itu datang ke sekolah pakai helm karena memang saya menjaga kesehatan, ya, karena mungkin biar tidak ada debu, kemudian biar saya selamat, biar saya aman, berarti motivasi yang timbul itu adalah internal dalam diri saya. Kalau sudah motivasinya internal, berarti kita kalau hanya peraturan sifatnya, seperti takut sama polisi, akhirnya kalau tidak ada polisi pakai helm enggak. Tapi kalau saya meyakini bahwa pakai helm itu adalah untuk kesehatan saya, terjadi apa? Saya akan terus pakai karena saya mau selamat, kan seperti itu. Seperti itu. Jadi kenapa di kelas itu tidak usah peraturan, tapi kita ke keyakinan saja. Jadi lebih efektif itu keyakinan, Bapak. Nah ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita coba membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, kalau bikin keyakinan kelas itu yang simpel-simpel saja. Kalau keyakinan kelas itu beda dengan peraturan, Bapak Ibu. Kalau peraturan kita itu sifatnya hanya satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas kita mengajak siswa kita berdialog, ngomong-ngomongan. Apa sih yang kamu yakini? Apa sih yang kamu inginkan tentang kelas kita? Dan hanya kelas kita, sekolah kita. Saya juga berharap bahwa di setiap kelas itu memiliki keyakinan. Bagus lagi kalau punya keyakinan sekolah. Bagaimana cara buatnya? Kita berdialog semua dua arah antara guru dengan siswa. Apa sih yang mereka inginkan terhadap kelas kita? Kemudian kita menyuruh mereka untuk menuliskan hal-hal yang sifatnya abstrak, yang inti-inti. Apa yang mereka inginkan yang inti. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak seperti peraturan. Kalau peraturan kan banyak sekali ya, tapi kalau keyakinan kelas itu cukup sedikit aja. Tapi sifatnya universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif itu bagaimana? Jangan menggunakan kata tidak. Tidak boleh membuang sampah di sini sembarangan. Itu upayakan tidak dilakukan dalam keyakinan kelas. Jadi yang kita tuliskan mungkin adalah buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi hal-hal positif yang ditulisnya. Sedikit saja, nggak mudah diingat tapi diyakini. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah untuk diterapkan. Jadi tidak usah banyak-banyak kalau peraturan sampai anak-anak tidak ingat. Tapi keyakinan kelasnya betul-betul mengena pada diri anak. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau saya itu biasanya membuat keyakinan kelas, saya pakai kertas kecil gitu. Anak-anak silakan menuliskan pernyataan universal yang mereka yakini. Kemudian silakan tempel di papan tulis. Ketika anak-anak sudah menempel, nanti kalau ada yang sama bagaimana? Kita persempit dengan yang sama kita sendirikan. Akhirnya kita bisa merumuskan sebuah keyakinan yang disepakati bersama dalam satu kelas itu. Kalau sudah anak suruh tanda tangan bahwa kita meyakini hal ini dan harus kita terapkan di kelas. Boleh di kelas, boleh di sekolah. Nah ini adalah penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya baru dengar segitiga restitusi itu ya sekarang ini. Ternyata ini sangat penting. Apa itu sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada tiga bagian dalam segitiga restitusi. Namanya saya segitiga, masih tiga ya sisinya. Kalau bermatematika begitu kaitannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Itu tadi pentingnya kita menerapkan sebuah keyakinan ke dalam diri anak. Nah, ketika anak melanggar, kita tanyakan kembali, kita kembalikan lagi ke anak, apa yang kalian yakini? Yang kalian langgar tadi apa? Sesuai tidak dengan keyakinan yang kalian yakini itu tadi. Jadi, lanjut Pak. Monggo. Jadi kalau kita berada dalam segitiga restitusi, sifatnya itu adalah dialog. Bagaimana dialog dua arah, kita menemukan solusi atas hal buruk yang sudah dilakukan anak. Ingat, hal buruk tidak boleh dianggap sebuah kesalahan. Jadi yang pertama, tahap pertama dalam penerapan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi ketika anak membuat kesalahan, kita bisa bilang bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar. Berbuat itu adalah hal yang wajar. Saya pun pernah melakukannya. Jadi ketika anak melakukan itu, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi itu dalam proses menstabilkan identitas diperlukan kata-kata itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Karena itu tadi sudah ada perkataan bahwa kita berbuat kesalahan manusiawi, kita berbuat kesalahan. Kita pun dulu pada waktu sekolah juga seperti itu, sehingga terjadi penstabilan identitas anak. Lanjut Pak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak-anak melakukan tindakan yang salah berarti ada sesuatu yang kebutuhannya belum terpenuhi. Jadi kita bisa bertanya, dari situ kita bisa menanyakan beberapa hal. Satu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti itu. Jadi kita tanyakan kembali kepada anak-anak atas tindakannya yang salah, alasannya itu apa mereka melakukan itu. Kemudian kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu jadi seperti itu validasi tindakan yang salah. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok? Itu menstabilkan, memvalidasi tindakan-tindakan mereka yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini tadi pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Karena ketika anak-anak itu melakukan sesuatu yang di luar jalurnya, maka kita kembalikan lagi kepada keyakinan mereka. Apa yang mereka yakini. Jadi ini didasarkan pada prinsip bahwa teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kan mereka tadi sudah menuliskan keyakinan mereka. Kemudian kalau mereka berbuat salah, kita kembalikan lagi kepada mereka apa yang mereka yakini. Sehingga kita bisa menanyakan beberapa hal. Apa keyakinan kelas kita? Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Itu bisa kita tanyakan bahwa itu. Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan? Kalau kamu melakukan itu, apa yang kamu rasakan? Ini pentingnya dialog, pentingnya restitusi supaya kita menjadi guru tidak perlu menjadi penghukum dan pemantau seperti itu. Jadi dialog antar dua arah menemukan solusi atas permasalahan anak-anak itu sangat penting. Kemudian saya punya slide-nya. Ini Bapak Ibu, saya punya contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada anak-anak. Kebetulan kalau di kelas saya itu Diana sama Vino itu keras terus. Kemudian saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Enggak.
bahwasanya dia malah menyesal jika itu dalam posisi jemaah itu tidak lagi berbuat dari sana. Lalu apa yang melakukannya? Oh begitu, kamu berbagi pasti punya alasan. Ya, sama pelajar yang mengatakan kamu tidak rela pekerjaanmu dicontoh begitu saja. Ibu sangat menghargai tindakanmu dengan tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu dengan membuat meja apakah sudah sesuai dengan keyakinan Kak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa sih dalam wanita? Menurutmu menghargai antar teman itu penting atau tidak penting? Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Nah, sekarang kamu bersedia memperbaiki permasalahan ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Tepat sekali tindakan kamu, Diana. Nah, semangat ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Nah, kembali ke kasus kedua. Itu kasus pertama, Bapak Ibu. Jadi Diana sama Vino itu setiap hari tukaran saja. Mungkin sudah dari mas awal mereka itu memang sering bertengkar, tapi saya berharap bahwa mereka itu tidak berubah lebih jauh, misalkan fisik. Jadi untungnya mereka tidak ada fisik yang terjadi. Oke, untuk kasus kedua Pak Yuli. Ini kasus kedua adalah Vino yang datang terlambat. Gerak dulu. Jadi apa kan? Habis Bu. Lanjut yang kedua, slide berikutnya. Menurut ingatan Vino sudah berapa kali dalam terlambat? 3 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan Vino? Iya Bu. Ya Vino, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Bagaimana? Vino setuju? Setuju. Vino, mari kita cari solusi atas masalah Vino. Dan Vino datang terlambat pasti ada alasan. Kenapa Vino datang terlambat? Ibarat dia belajar dengan Vino kok gitu. Ya, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Oke, kalau datang terlambat itu suatu keyakinan kelas atau bukan? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu melanggar? Disiplin memulai waktu. Menghargai waktu itu penting Vino. Yang sudah bermanfaat untuk kita, pekerjaan kita jadi tidak menumpuk dan melatih Vino untuk menunjukkan daftar kemuliaan. Ya benar, sudah berjaya oleh maka kemuliaan. Ya Vino, jika sudah baik kamu tunjukkan dalam minta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Ya pada titik tersebut mereka tidak mengaku lebih bagaimana maka saya tidak akan berlaku di sekolah. Baik Vino, kamu sekarang sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Sekarang Vino belum masuk ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Nah,
Seperti itu Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi dengan melibatkan 3 hal. Slide terakhir Bapak, kita memasuki bagian terakhir dari diseminasi kita pada siang hari ini yang mungkin sudah lelah semuanya Bapak Ibu Guru. Jadi saya memiliki penutup bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat SDN Sidoarjo 3. Terima kasih sudah menghadiri diseminasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Sidoarjo